semuanya. Welcome to Alpha Omega Church. Baik yang online maupun onsite, mari kita berdiri bersama. Kita rayakan Tuhan kita. Woo! It's
Alpha Omega Church boleh sama-sama tepuk tangan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Come on. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membawa kami dari kemuliaan sampai kemuliaan selanjutnya. Amin. Nyanyikan sama-sama. Genap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Amin. Kau angkat kami dari kegelapan untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terheran. Boleh sama-sama angkat tangan kita. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Amin. Dapat menghalangi Engkau. Kini yang terbaik Dan menjadi bagian hidupku. Come on everybody. Kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Katakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Come on now, kita tepuk tangan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Nyatakan sama-sama. Genap manusia menyembah, Yes God. menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Come on sing it. Kau angkat kami dari kegelapan. Untuk nyatakan kuasa-Mu Yesus. Amin. Angkat tangan kita sama-sama deklarasikan. Tiada satu pun dapat menghalangi. Amin. Kini yang terbaik Yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Come on now, sing it now. dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin
you Jesus. Kemudian kita mau sama-sama tadakan tangan kita di hadapan Tuhan hari ini. Percaya kuasanya dinyatakan untuk setiap kehidupan kita. Kau lebih tahu keperluanku dan harapanku. Amin. Engkau yang mengatur keperluanku dengan ajaib. Angkat tangan kita sama-sama. Mujizat masih terjadi. Amin. Letakkan iman hanya padamu Yesus, sumber pengharapan hidup kami. Hatiku tetap bersyukur, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Kasih suara-suara luar biasa buat Tuhan kita hari ini. Oh yes Lord, nyatakan sama-sama. Engkau lebih tahu keperluanku dan harapanku. Engkau yang mengatur keperluanku. Katakan dengan ajaib. Angkat tangan kita tinggi-tinggi, deklarasikan kau. Mujizat masih terjadi. Amin. Oh Yesusku, hatiku tetap bersyukur, buka mataku melihat setiap hari ada. Angkat tangan kita tinggi-tinggi, deklarasikan dengan hati aku. Mujizat masih terjadi. Oh Yesusku, hatiku tetap bersyukur, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Kepala Omega Church, boleh sama-sama kita angkat tangan kita lebih tinggi dari biasa. Percaya kuasanya dinyatakan buat setiap kehidupan kita hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus. Mujizat Masih terjadi, ku letakkan imanku padamu Yesus. Amin. Hatiku tetap bersyukur, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat selamanya. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Kemudian biar ini jadi doa siap kita. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Oh kasih sorak-sorai kemuliaan paling luar biasa buat Tuhan kita yang setia. Thank you Lord. Boleh sama-sama kita hari ini tadakan tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Alpha Omega Church. Mungkin banyak hal yang sedang kita hadapi saat ini. Banyak pergumulan, banyak permasalahan yang sedang melingkupi kehidupan kita di momen ini. Tapi hari ini kita sama-sama diingatkan bahwa Yesus gak pernah berhenti untuk bekerja buat setiap kita.
Dia selalu sediakan mujizatnya buat setiap kita. Dia nggak pernah tinggalkan kita. Dia nggak pernah lepaskan tangan kita. Karena itu hari ini kita mau sama-sama serahkan kehidupan kita secara total pada tangan Yesus. Biar Dia sendiri yang bekerja untuk kehidupan kita. Biar Dia sendiri yang tuntun kehidupan kita. Come on, let's begin to worship Him. Angkat suara kita, angkat doa kita, angkat sembah kita pada Yesus. Jangan ada yang berdiam diri. Hanya Kau Yesus, sumber kekuatan, sumber keselamatan. Hanya di dalam-Mu pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Oh Yesus, hanya Kau Tuhan, sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber penghiburan. Hanya Kau Tuhan. Ini adalah-Mu, Shikiri adalah-Mu, ini adalah-Mu. Kau sumber penghiburan kami Tuhan, Kau sumber kekuatan kami. Shikiri adalah-Mu, Kiri adalah-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu Tuhan. Kekuatan kami di dalam-Mu Yesus. Thank you for your love. Tak pernah gagal rencana-Mu. Amin. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang. Amin. Sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu Tuhan. Terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Kau sumber pengharapan kami Yesus, selamanya. Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapan kami Tuhan.
selamanya. Percaya Kami sekali lagi dengan mengatakan kita sama-sama deklarasikan dengan hati kita. Harapan di dalam-Mu, hanya Kau sumber kekuatan kami Tuhan, sumber pengharapan kami. Sehingga ku percaya, ku amankan harapan kami di dalam-Mu Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, amin. hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, Ku amankan Saudara-saudara yang siang hari ini datang dengan pergumulan saudara. Harapan saudara ada di dalam satu nama Yesus saja. Yang percaya katakan yes. Yes. Yang percaya katakan yes. Yes. Anda boleh punya doa buat mungkin keluarga saudara, mungkin buat pribadi saudara, mungkin buat pekerjaan saudara, mungkin buat pelayanan saudara, buat sekolah saudara. Yesus adalah Tuhan yang peduli. Yesus adalah Tuhan yang sayang sama saudara. Ya, amin. Mujizatnya lebih besar daripada semua pergumulan kita. Dia Tuhan yang dapat diandalkan. Ya. Saudara bisa berseru kepadanya di dalam namanya. Dia melakukan sesuatu yang luar biasa buat kehidupanmu. Nyanyikan bersama harapanku. Harapanku di dalam-Mu, di dalam-Mu. Katakan, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya aku aman di dalam Engkau Tuhan. Ku aman dalam-Mu. Yes, Kak, harapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Katakan, ku percaya ku aman dalam-Mu ya Tuhan. Amin. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Sebut namanya Yesus. Yesus di atas segalanya yang layak disembah. Serukan nama Yesus. Yesus, ada kuasa dalam nama Yesus. Yesus di atas segala nama yang berkuasa, nama yang berkuasa. Sebut namanya Yesus, Yesus, yes kan? Yesus di atas segalanya yang layak disembah.
nama yang berkuasa di atas segalanya, di atas segalanya, nama yang berkuasa di atas segalanya, di atas segalanya, nama yang berkuasa di atas segalanya, di atas segalanya, nama yang berkuasa. Saudara yang datang dengan pergumulanmu siang hari ini, saudara boleh naikkan kepada Tuhan. Buka tanganmu di hadapan Dia. Saudara yang datang dengan pergumulan mungkin sakit penyakit, dengan masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah sekolah, masalah pelayanan saudara. Saya kepingin ajak saudara perkatakan nama Yesus. Kita percaya ada kuasa dalam nama Yesus. Amen, Yang percaya katakan amin. Amin. Angkat tanganmu dan mulai perkatakan nama Yesus. Mulai perkatakan nama Yesus. Mulai perkatakan nama Yesus terhadap aspek-aspek kehidupan. Perkatakan nama Yesus. Perkatakan nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Di atas segalanya, nama yang berkuasa. Di atas segalanya, nama yang berkuasa. Katakan dengan percaya. Di atas segalanya, nama yang berkuasa. Di atas segalanya, di atas segalanya, nama yang berkuasa. Sebut namanya Yesus. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yes God, yes God. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, kami percaya di atas segala perkara, di atas segala pergumulan, nama Yesus itu di atas segalanya. Di atas segala pergumulan kami, di atas segala kesusahan kami, di atas segala kesulitan kami, nama Yesus lebih berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh berkumpul bersama-sama di pagi hari ini. Kami boleh bernyanyi bersama-sama, berdoa bersama-sama. Kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami, melakukan sesuatu yang baik dan luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami semua. Kami rindu Kau bicaralah kepada setiap kehidupan kami, karena kami tahu setiap kali kami berjumpa dengan firman Tuhan, firman-Mu itu kasih rema lagi dalam kehidupan kami, membuat kami keluar dari tempat ini berbeda dari saat kami datang. Karena kami tahu kami punya kepastian, kami berjalan bersama dengan Tuhan yang hidup, yang menyertai kami semua. Beracara lebih lanjut di tengah-tengah kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya yang hidup lebih diberkati Tuhan, bersama berkata amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yes, 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 yes. Saudara, sebelum saudara duduk kembali, boleh gak sapa orang di sekitar saudara, boleh kasih senyum, boleh kasih salam, dan silakan duduk kembali, kita ngikutin beberapa pengumuman. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So, jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Dan kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor ini, supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini informasi yang baik untuk kita perhatikan. Valentine Day, salah satu momen yang ditunggu-tunggu nih, Atmosphere to Present a Love Kindle pada tanggal 16 Februari 2025 di Atmosphere Room. Calling all teens di Surabaya, come and join us. Jangan lupa buat ajak teman-teman dan saudara kalian dan siapapun yang kalian kenal karena bakalan ada talk show bersama Pastor Elise Basutopo. Dan jangan lupa untuk pakai outfit semi formal kalian ya. Dan untuk info lebih lanjut, Anda bisa menghubungi nomor di bawah ini. See you there! Mari kita siapkan diri kita untuk inspirasi pesan yang sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service and God bless. Emangnya keselamatan itu penting? Terus emang harus Yesus? Kalau nggak Yesus kenapa sih? Terus orang tuh
bilang baptis apa sih emangnya tuh masih penting. Terus udah gitu ada beberapa baptisan yang berbeda, aduh bikin bingung lah. Hah, perpuluhan emangnya tuh masih relevan? Tuhan itu kepo banget ya sama keuangan kita. Terus emangnya kita ini punya kemampuan, karunia apa ya? Apa? Jadi pemimpin kelompok sel? Tidak, never, tidak akan pernah, nggak mau, ribet banget, pusing, pokoknya aduh nggak tau lah. Mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi pernah lewat dalam pikiran kita semua. Akan tetapi jangan biarkan itu kemudian menghalangi kita untuk mencapai potensi diri kita atau mengalami kenaikan level dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, Departemen Edukasi di Alpha Omega Church mengadakan inovasi yang luar biasa. Kita akan menjalankan 3 program di saat yang bersamaan untuk membantu lebih banyak lagi orang, lebih banyak lagi Anda dan saya untuk kita bisa belajar lebih banyak, mengerti lebih banyak, dan karena itu kita bisa mengalami kenaikan level dalam setiap kehidupan kita. Dimulai tanggal 16 Februari ada 3 program yang akan berjalan bersamaan. Victorious Life, Beginning Life, dan Cell Group Life yang akan berjalan bersama-sama. Sign up yourself today untuk supaya kita bisa mengalami, kita semua dibekali, dan kemudian kita mengalami kenaikan level dalam setiap kehidupan kita. Yang luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama tanggal 16 Februari ini. Kita akan ngerjain ini bersama-sama. Saya bersyukur banget kalau gereja ini bukan cuma gereja yang we don't just build hype di gereja ini. Tapi saya bersyukur banget kita punya kelas-kelas pemuritan yang sangat menolong sekali kehidupan saudara dan saya. Kali ini kita akan buat berbeda. Mulai tanggal 16 itu kita akan bikin 3 kelas bersama-sama. Victorious Life, Glorious Life, dan juga Cell Group Life itu akan dikerjakan bersama-sama dalam setiap pertemuannya. Oke? Dan ini pertama kalinya kita bikin ini sama-sama. Dan saya percaya ini akan menolong kehidupan kita semua. Saya bersyukur kalau di AOC ini kita adalah gereja yang kita sangat fokus kepada pengajaran banget saudara-saudara. Dan bahkan saudara perlu tahu kita udah mengerjakan ini bukan baru tahun ini, tapi sudah dari tahun 2006 kelas-kelas ini udah ada, bahkan jauh dari sebelum-sebelumnya. Gereja ini adalah gereja yang sangat dipakai Tuhan untuk banyak memuridkan kehidupan. Kita sangat gereja yang sangat berdasarkan kepada firman Tuhan, dan bahkan saudara perlu tahu begitu banyak pendeta-pendeta lahir, baik dari gereja ini dan dari sinode kita, Bapak Ibu Saudara, karena dasar-dasar pengajaran firman Tuhan yang jadi bekal, yang berakar dalam kehidupan mereka dan berbicara. Dan Bapak Ibu Saudara, saya berdoa hal ini juga boleh menolong kita semua. Anda boleh coba hadir sama-sama, ikut sama-sama kalau saudara belum pernah tahu dan belum pernah ikut. Lewat kelas ini saudara akan tertolong, lebih tahu siapa itu Yesus, bagaimana Yesus itu Tuhan, bagaimana Yesus itu juru selamat, apa gunanya tertanam dalam sebuah gereja lokal, apa gunanya berada dalam sebuah kelompok sel, apa gunanya melayani, dan lain sebagainya. Baptisan air itu akan menolong saudara. Saya berharap saudara bisa ada di kelas-kelas ini. Bapak Ibu Saudara Tuhan, saya kepingin menyapa Anda semua. Saya kepingin dengar suaranya Alpha Omega Church jam 10 pagi ini. Selamat pagi semuanya. Yes, sangat senang sekali kita bisa berada di tempat ini. Anda yang on-site maupun online, welcome. Yang udah lama gak kumpul atau baru kumpul bersama-sama, dan juga yang setiap minggu kumpul bersama-sama, welcome untuk ada di tempat ini. Sebelum kita masuk ke dalam pesan firman Tuhan, saudara dan saya diberi kesempatan untuk terlibat lewat keuangan kita. Kalau saudara adalah orang yang gak suka soal memberi-memberi, it's okay, kita gak maksa saudara. Kalau Anda merasa lagi terpaksa, lagi gak suka, dan lagi anti soal hal begitu-begituan, more than welcome untuk gak memberi di gereja ini, it's fine. Tapi kalau saudara adalah orang yang mengerti bagaimana memberi itu membentuk kehidupan kita, dan memberi itu membentuk kehidupan banyak orang, memberi dampak buat kehidupan mereka, more than welcome juga terlibat dalam pemberian ini. Karena Tuhan ngajarin kita juga banyak hal tentang memberi ini. Kalau saudara tanya kenapa sih memberi, ada satu ayat yang saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Dalam Roma 11 ayat yang ke-36. Oke? Roma 11 ayat yang ke-36. Kita baca bersama-sama dari terjemahan Sielaber, saudara ya. Oke, baik yang di atas maupun yang di bawah. Yuk kita baca ayat ini bersama-sama. Mari 1, 2, 3. Karena segala sesuatu berasal dari Dia, melalui Dia, dan bagi Dia. Bagi Allah sajalah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Saudara perhatikan kata-kata ini. Ayat ini berkata, karena segala sesuatu berasal dari Dia. Saudara, apa artinya segala sesuatu berasal dari Dia? Segala sesuatu itu artinya gini. Saudara, tahukah saudara Tuhan itu adalah Tuhan yang menciptakan langit ini dan bumi dan semua isinya. Binatang di udara, binatang di darat, binatang di laut, bintang di langit, matahari, bulan, planet A sampai planet Z, galaksi A sampai galaksi Z yang saudara tahu sampai saudara nggak tahu. Hal-hal yang jauh, hal-hal yang besar yang mungkin juga di sekitar saudara, Tuhan yang ciptakan. Termasuk kata-kata dari Dia itu segalanya, termasuk hal-hal yang ada di dalam saudara. Detak jantung saudara, itu yang Tuhan yang kerjakan. Yang setuju katakan yes. Nafas saudara, oksigen yang saudara hirup secara gratis, itu Tuhan doing it semua. Bahkan termasuk ini, kreativitas, Tuhan yang kerjakan. Bapak Ibu Saudara, Anda mungkin berkata, loh Esra enak aja, segala sesuatu berasal dari Tuhan. Oh, hidupku ini perjuangan. Saudara, punya semangat berjuang itu pun berasal dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagian orang malas, gak mau berjuang. Dapat semangat dari mana? Tuhan kasih inisiatif kepada saudara. Anda mungkin berpikir lagi gini, oh kamu gak tahu. Aku bisa deal soal itu gara-gara kenalanku. Aku nih jago bangun hubungan sama orang. Temanku banyak, koneksiku banyak. Izinkan saya berkata, koneksi kalau gak Tuhan buka jalan, saudara gak bisa punya deal yang baik. Seringkali orang punya banyak kenalan, justru dari kenalannya justru malah digok dan malah kehilangan duit. Halo? Sudah bisa lihat? Oleh karena itu ayat ini berkata, saudara, segala sesuatu berasal dari Dia, melalui Dia, dan bagi Dia. Bapak Ibu Saudara, waktu saudara memberi perpuluhan, persembahan khusus, saudara sebetulnya sedang mengingatkan diri saudara. Kalau aku bisa memberi, ini karena apa yang aku punya itu berasal dari Tuhan. Dan waktu aku memberi, aku juga menabur untuk Tuhan. Karena juga Tuhanlah yang akan mengerjakan hal-hal dalam kehidupanku. Oleh karena itu ayatnya berkata, segala sesuatu berasal dari Dia, melalui Dia, dan bagi Dia. So lewat pemberian kita ini sedang diingatkan. Hal-hal dalam kehidupan ini berasal dari Tuhan, melalui Tuhan, dan untuk Tuhan. Kalau saudara mungkin nanya, oke Esra, menarik sekali sih, aku belajar sesuatu. Kalau aku memberi di gereja ini, terus duitnya dibuat apa? Saya kasih tahu saudara, pemberian saudara itu dimaksimalkan untuk membangun banyak kehidupan. Dua hal yang akan kita kerjakan, yang kita tim gembala step up bersama-sama, bergerak bersama-sama dengan Anda. Yang pertama adalah kita akan membangun ruangan kids di sebelah sana. Jadi kalau saudara masuk dari lapangan parkir, sebelah kanan itu ada 2 ruangan gudang. Itu akan kita rubah 2 ruangan ini. Ada 3 ruangan yang akan kita kerjakan, yaitu ada ruangan kids akan kita renov. Kemudian 2 ruangan ini akan kita robah dan kemudian kita jadikan ruangan yang keren sekali. Supaya nanti kalau saudara masuk dari parkiran, sebelah kanannya bukan gudang tapi tempat yang keren. Boleh kasih tepuk tangan gak? Yes, Bapak Ibu sering kasih Tuhan. So kita udah DP untuk ruangan yang pertama. Dan mulai hari Senin besok ruangan ini akan mulai dikerjakan. Dan kita berdoa ini bisa berjalan dengan baiknya. Supaya banyak generasi anak-anak juga bisa terjembatani melihat pergi ke gereja itu sesuatu yang menyenangkan. Yang setuju katakan yes? Yang setuju katakan yes? Oke, nah yang kedua adalah kalau saudara nanya, duit kita dibuat apa? Apa yang gereja ini kerjakan lewat pemberian saudara-saudara? Yang kedua adalah kita, seperti minggu lalu Pastor Elisha juga mention, saya tahu saudara kita mengerjakan 2 hal ini bersama, bukan hal yang mudah. Kita tahu salah satu karunia yang Tuhan titipkan kepada kita adalah menulis lagu. Dan saya bersyukur banget lewat lagu pujian, lewat lagu-lagu yang Tuhan titipkan kepada Alpha Omega Church, lewat Sound of Praise. Lagu-lagu ini jadi berkat sampai kemana-mana. Lagu-lagu ini bicara buat banyak kehidupan. Kota besar, kota kecil, gereja gede, gereja kecil, Kristen maupun bukan Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melangkah dengan iman. Tanggal 1 Juli kita akan kembali ada di SCC yang setelah 2018 terakhir kita ada di sana. Dan kita berdoa lewat lagu-lagu ini boleh bicara banyak buat banyak kehidupan. Dan seperti saudara ketahui, kita kalau bikin konser di Surabaya, apalagi kalau kita bisa production sendiri, kita produce sendiri, selalu mengasihkan. Dan Bapak Ibu Saudara, kita sudah merancangkan hal-hal yang baik. Beberapa hal sudah kita DP.
Dan kita terus berdoa supaya Tuhan terus mengerjakan hal-hal secara luar biasa. Saudara perlu tahu, saya perlu cerita sedikit. Di tengah-tengah pandemi kemarin, tahu-tahu Tuhan kasih karunia baru buat Son of Praise. Bukan hanya cuma bisa nulis lagu, bukan cuma hanya bisa bikin konser yang asik. Karena dua hal ini bukan hal yang gampang. Gak banyak orang punya. Orang lain lihat kita dan selalu nanya, gimana sih kok bisa seperti itu? Tapi Tuhan kasih kita karunia baru, yaitu adalah gini saudara. Di tengah-tengah konser kita, beberapa kali dan berulang kali, bukan cuma seru, bukan cuma asik, tapi Tuhan tuh kasih lawatan secara luar biasa. Tadi malam, saya nggak tahu saudara ngikutin nggak, worship night di Jakarta, di AOC Jakarta, itu pun juga terjadi lagi. Di tengah-tengah praise and worship session kita, orang dilawat Tuhan secara pribadi. Orang ngalamin kelepasan. Bukan pertama kalinya kita lihat di acara-acara Son of Praise. Sudah berulang-ulang kali saudara-saudara yang terlibat di dalam kegiatan Son of Praise, mereka menyaksikan. Dan saya berdoa 1 Juli ada orang-orang yang ngalamin Roh Kudus dalam pribadi mereka secara luar biasa. Ngalamin Tuhan secara luar biasa. Oh, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa, jangan ragu-ragu. So, kalau saudara nanya pemberian saudara dibuat apa, kita maksimalkan untuk melakukan hal-hal ini. Dan Bapak Ibu sekalian Tuhan, dari sini kita juga tahu hidup kita ini segala sesuatunya berasal dari Tuhan, melalui Tuhan dan bagi Tuhan. Kita doa sama-sama ya. Tuhan, kami bersyukur kami boleh diajak untuk terlibat lewat keuangan kami. Siapa kami? Kami ini hanya alatnya Tuhan. Dan hidup kami berasal dari Tuhan semuanya. Kemampuan kami, hidup kami semuanya dari Tuhan. Dan izinkan kami boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Lewat hidup kami, nama-Mu ditinggikan. Kami memberi dengan sukacita karena kami tahu kami memberi kepada Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan ushers. By the way, music background boleh sambil nyala. Saya lupa mention satu hal. Kalau saudara mau memberi soal untuk Son of Praise minggu lalu udah nyamperin kita. Aku mau mikir mulai nabur buat Son of Praise. Mumpung dari awal-awal. Bagaimana? Ini saudara, saya tim gembala perlu minta maaf. Karena kita lagi setting up untuk new account. Tapi sementara sebelum ada account baru, saudara bisa sampaikan lewat nomor rekening AUC-nya DPU dengan catatan untuk Son of Praise. Kira-kira seperti itu ya. Supaya kita bisa menata, membaginya dan mempersiapkan sebaik mungkin. Oke. Ada berapa yang excited buat pesan firman Tuhan yang selalu seru dan menarik di gereja ini? Boleh lambaikan tangannya dan kasih teriakan, woo! Yes, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, welcome di serial kita, Rich Family, Poor Family, yang setiap tahun kita ambil momen untuk membahas ini di Alpha Omega Church. Karena we value family, kita menghargai keluarga saudara dan kita berdoa yang terbaik juga bisa terjadi lewat keluarga saudara. Dan biasanya apa yang terjadi di keluarga memberikan dampak di pekerjaan, di sekolah, di komunitas, dan lain sebagainya. Saya tahu minggu lalu kita membahas tentang sebuah pembahasan tentang pria, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan ya. Nah, minggu ini judul dari pembahasan ini adalah ini saudara, tulang rusuk. Boleh katakan sama-sama, 1, 2, 3, tulang rusuk. Nah kalau saudara mikir bahasa apa sih? Oh apakah ini buat para jombloan dan jomblowati? Enggak Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kita bukan membahas tentang kejombloan saudara, tapi kita sedang membahas tentang ini saudara, wanita. Boleh katakan sama-sama, tentang apa saudara? Wanita. Jujur aja khotbah ini adalah khotbah yang cukup berat buat saya. 2 hal. Pertama karena pundak saya ini sudah sakit selama 3 minggu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sebentar lagi, dan saya nggak tahu bagaimana menyelesaikan hal ini. Selama 3 minggu saya gak bisa tidur cuma 2 jam, 3 jam, 2 jam, 3 jam. Stres, tidur miring gak bisa sama sekali, tidur terlentang juga salah. Sudah pengobatan sana sini masih belum menemukan. Saya sampai gak ngerti mesti apa. Bapak Ibu Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua adalah ini, saudara perlu tahu. Karena bicara soal wanita itu hal yang susah. Yang setuju katakan yes. Kok langsung diam semua? Bicara soal wanita adalah hal yang susah. Yang setuju katakan yes. Saya bisa lebih legowo jam 10 ini karena istri saya gak ada. Tadi pagi saya diawasi, matanya jadi saya gak bisa apa-apa. Bapak Ibu Tuhan. Tapi saya berdoa di sesi jam 10 ini kita boleh lebih lepas. Tolong kalau sampai ada hal-hal yang menyindir istri saya, jangan dilaporkan kepada dia.
Karena saya kena kuliah sore, kuliah malam, dan terjadi 7 hari 24 jam. Oke? Nah Bapak Ibu sekalian, bicara soal wanita. Wanita ini adalah, saya percaya, makhluk yang unik. Yang percaya katakan yes. Bapak Ibu sekalian, terima kasih buat pengakuannya. Wanita kalau ditanya, pria-pria saya mau tanya nih. Wanita kalau ditanya, mau makan apa? Jawabannya adalah terserah. Begitu dipilihkan makanan, oh ayo kalau gitu kita makan penyetan ya. Oh bilang nanti, loh kok makan penyetan sih? Kamu tahu gak sih sekarang ini lagi banyak virus. Nanti kalau sambelnya yang ngulek itu sakit, kena virusnya kayak gimana? Oh ya udah, enggak mau makan penyetan. Kalau gitu kita makan yang rebus-rebus. Karena semua yang kena virus direbus, mati virusnya. Apa makannya? Oh, kita makan mie aja kalau gitu. Kita makan, kok makan mie? Mie itu karbo semua. Oh, salah lagi. Ya sudah, kalau gitu kita makan salad saja, atau kalau enggak pecel. Bapak Ibu sekalian, kok makannya cuma sayur tok? Nanti enggak kenyang. Loh repot kan Bapak Ibu sekalian? Diajak makan penyetan salah, diajak makan rebus-rebusan salah, diajak makan sayur salah. Terus lalu kemudian katanya, terus makan apa? Ya terserah. Tapi sudah dikasih 4 pilihan, salah semua. Benar gak? Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Karena gini, wanita itu dia tidak tahu apa yang dia mau. Dia itu bukan banyak maunya, dia itu tidak tahu apa yang dia mau. Boleh katakan sama-sama, wanita itu apa saudara? Tidak tahu apa yang dia mau. Nah Bapak Ibu sekalian, perempuan itu ternyata, tapi ini menariknya, dia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling kompleks. Wanita, ciptaan Tuhan yang paling kompleks. Bapak Ibu sekalian, nah saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama waktu bagaimana wanita diciptakan. Kita lihat sama-sama dalam kitab Kejadian pasal yang kedua. Saya percaya pengajaran hari ini akan nolong saudara semua, baik pria maupun wanita. Oke? Kejadian pasal yang kedua ayat 21 sampai 23. Kita baca yuk ayat ini sama-sama dengan suara yang keras, supaya saudara tahu dari mana asal usulnya. Mari, 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu apa saudara? Tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk itu dibangunnyalah seorang apa? Perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai apa saudara? Perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi saudara bisa lihat ya, ternyata perempuan itu diciptakan dari tulang rusuknya laki-laki. Sedangkan pria itu beda. Pria itu diciptakan dari debu. Gak salah, pria gak bisa hidup tanpa wanita karena kayak debu. Begitu ditinggal sama istrinya atau ceweknya, hatinya langsung kelepak. Tapi kalau wanita, patah hati masih bisa steret. Kenapa saudara? Karena dia terbuat dari tulang. Ada berapa yang setuju dengan saya bahwa kadang menghadapi wanita itu atosi setengah mati? Boleh tolong angkat tangannya. Gak berani, sungkan semua sama istri di sebelahnya, saudara-saudara ya. Ngadepin wanita tuh bisa atos. Kenapa? Karena terbuat dari balong. Karena memang dia dibuat dari tulang. Jangan heran, saudara-saudara. Nah, saya gak akan lebih banyak lagi membahas di area sana. Karena banyak ibu-ibu, tante-tante, dan cece-cece, dan meme-meme yang akan benci sama saya. Tapi saya akan ngajak saudara lihat bersama-sama tentang apa fungsi dan apa perannya dari tulang rusuk dan wanita. Yang pertama, saya kepingin ngajak saudara lihat bersama-sama. Peran dari tulang rusuk yang pertama itu adalah gini saudara. Melindungi dan menyelamatkan. Boleh gak katakan kata-kata ini sama-sama? Melindungi dan menyelamatkan. 1, 2, 3. Melindungi dan menyelamatkan. Bapak Ibu sekalian, kalau saudara lihat ya, tulang rusuk itu dibuat untuk melindungi jantung dan juga paru-paru saudara. Dia melindungi jantung dan paru-paru. Dan dua organ ini adalah organ yang sangat penting dalam kehidupan kita. Anda bisa lihat, kalau sampai gak ada jantung, semuanya gak berfungsi. Kalau sampai paru-paru gak beres. Saudara lihat season COVID kemarin seperti apa. Dunia panik, dunia kacau. Nah Bapak Ibu sekalian, demikian juga fungsinya tulang rusuk itu melindungi paru-paru dan jantung. Demikian juga wanita itu ada untuk melindungi baik keluarganya. Dia melindungi suaminya.
Dia melindungi anak-anaknya, melindungi pekerjaannya, melindungi pelayanannya. Makanya saudara lihat ya, kadang saya ketemu sama orang kayak gitu. Oh, kalau dia diejek, kalau dia dikuek, kalau dia dibully, dia menter. Karena dia terbuat dari tulang tadi. Tapi saudara otek anaknya, wih, mamanya langsung berdiri. Bener? Why? Karena dia protect, dia melindungi. Karena dia menyelamatkan, dia menjagai. Dan itu adalah wanita. Bapak Ibu Saudara, pelindung seringkali gak memikirkan tentang dirinya, tapi memikirkan yang dia lindungi. Nah sama juga dengan perempuan, wanita. Bapak Ibu Saudara, mereka ngatur ini, ngatur itu. Why? Karena mereka melindungi suaminya, anak-anaknya, pekerjaannya, pelayanannya. Saudara, dan ini wanita ada sebagai ini Bapak Ibu Saudara, pelindung dan penyelamat. Bapak Ibu Saudara, saya kepingin ajak saudara lihat ini bersama-sama. Waktu Tuhan ciptakan seluruh dunia ini, Dia ciptakan terang, cakrawala, matahari yang keren, bulan yang keren, daratan, lautan, semuanya. Tuhan tuh bilang setiap kali habis jadi, Tuhan tuh langsung ngomong gini, baik, jadi baik, jadi baik, jadi baik lagi. Tapi waktu Tuhan lihat di Kejadian 2 ayat yang ke-18, waktu Tuhan dia ciptakan semuanya, kemudian dia berkata, tidak baik. Katakan sama-sama. 1, 2, 3. Tidak baik. Apa yang tidak baik? Kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan kata-kata ini, saudara, penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu kemudian Tuhan ciptakan perempuan. Saudara, semua dia ciptakan, dia bilang baik. Dia ciptakan anjing, baik. Kucing, baik. Harimau, baik. Bulan, baik. Semua yang keren, planet A, baik. Planet Z, baik. Begitu setelah dia ciptakan manusia, semua dia ciptakan. Terus dia ngomong gini, hey, ada yang gak baik. Gak baik kalau manusia itu sendirian. Dia bilang, aku akan menciptakan seorang penolong. Boleh katakan kata-kata ini penolong. 1, 2, 3. Penolong. Nah, saudara tahu gak, kata-kata penolong ini menarik sekali. Anda mikir gini, itu loh memang kamu perempuan itu cuma penolong, gak usah sok gaya. Tunggu dulu. Kata-kata penolong ini punya arti yang sangat keren sekali. Kata-kata penolong ini berasal dari kata ini, saudara. Ezer kenegdo. Boleh gak katakan sama-sama? Ezer kenegdo. Saya tahu ini bukan kata yang familiar buat kehidupan kita semua setiap hari. Saya tahu banyak orang Kristen yang dikit-dikit shalom, shalom, shalom. Gak ada orang Kristen yang sedikit-sedikit Ezer kenegdo, Ezer kenegdo. Aneh gitu, saudara-saudara ya. Oke, boleh katakan kata-kata ini sama-sama. 1, 2, 3. Ezer kenegdo. Saudara tahu gak? Arti kata ezer kenegdo artinya adalah ini, life saver. Life saver. Dan saudara tahu kata ini di Alkitab cuma muncul 20 kali. Berapa kali saudara? Sekali lagi, berapa kali saudara? Dan kerennya gini, dari 20 kata ini muncul life saver, ezer kenegdo, 20 kali muncul, 19 kalinya itu mengarahkan kepada Tuhan sebagai penolong. 19 kali. Dan cuma 1 kali kata-kata penolong ini dipakai untuk wanita. Cuman muncul 20 kali. 19 kalinya itu mengarahkan kepada Tuhan. Penolong, life saver, penyelamat. Tapi kemudian 1 kali dipakai kata untuk wanita. Ini antara lain Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ezer kenegdo. Mazmur 20 ayat 2-3. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus. Ini ezer kenegdo. Tuhan. Mazmur 115, dialah pertolongan dan perisai mereka. Dan satu-satunya dari 20 kali kata ezer kenegdo dipakai, satu-satu kalinya kata ezer kenegdo ini merefer kepada wanita adalah di kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 18 tadi. Jadi istilahnya gini, saudara, semua mata boleh lihat saya dengan tenang. Dari tadi tegang ya, dari tadi tegang. Sekarang gini, saudara lihat saya dengan tenang. Tahukah saudara bahwa gini, women's are God's angels without wings. Wanita itu adalah malaikatnya Tuhan tanpa sayap. Keren gak sih? Semua boleh berkata cie, gitu saudara-saudara.
Cie, boleh nggak lebih keras lagi? 1, 2, 3. Cie. Nah, saudara boleh lihat kanan kiri saudara. Ada yang duduk dengan pasangan saudara. Coba lihat sebelah saudara. Pria-pria, boleh nggak pegang dagunya dan berkata, kamu malaikat dari Tuhan tanpa sayap. Cie. Bapak Ibu yang saya kasih, Anda perlu tahu karena ternyata kata-kata ezer kenegdo, penolong ini, ini adalah kata yang merefer tentang Tuhan 19 times dan cuma 1 kali tentang wanita. Bapak Ibu yang kasih, dalam bahasa aslinya sebetulnya bahasa kita Indonesia ini rada terbatas karena cuma bisa menerjemahkan penolong, tapi actually it's much more than penolong. Itu penyelamat. Penyelamat, can you imagine? Penyelamat. Nah, Bapak Ibu sekalian, sehingga kita perlu tahu peran perempuan di dunia ini sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai sahabat, sebagai mentor, sebagai anak didik adalah ezer kenegdo, penyelamat. Nah, oleh karena itu untuk yang perempuan, Anda adalah ezer kenegdo. Anda adalah penyelamat untuk orang tua saudara. Makanya kadang ada orang yang bilang gitu ya, wah kalau zaman budaya Asia kan gitu, harus punya anak laki. Kemarin teman saya habis punya anak perempuan, terus punya anak laki pertama. Dia bilang sama saya, kamu tahu gak, papaku langsung ngomong, kalau punya anak laki jangan cuma 1. Kenapa? Kalau error supaya masih ada syaratnya. Oh, lumayan ya papamu ya. Bapak Ibu sekalian, buat sebagian orang punya anak laki kebanggaan, yang lain lagi bilang salah. Punya anak perempuan lebih penting. Kenapa? Anak perempuan yang akan memperhatikan orang tuanya sampai lanjut usianya. Tapi saya percaya anak laki ataupun anak perempuan, kalau ngerti value firman Tuhan, kita akan memperhatikan siapapun yang harus kita perhatikan. Yang percaya katakan yes. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saudara lihat, seorang perempuan akan menyelamatkan, melindungi baik orang tuanya, suaminya, anak-anaknya, pekerjaannya, pelayanannya. Kalau ada apa-apa sekolah yang maju siapa? Mamanya, Bapak Ibu sekalian. Sehingga it makes sense waktu Alkitab bilang dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-16, sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Saudara perhatikan kata-kata ini. Karena meskipun laki kelihatannya macho, kelihatannya lebih berotot, lebih mampu, kita ini dibuat dari debu dan kita butuh penyelamat. Peran wanita sangat penting dalam kehidupan kita. Berarti peran perempuan bukan hanya ngoloin, bukan hanya menyalahkan, bukan hanya ngomelin, bukan hanya mengeluh, tapi justru nih saudara, menyelamatkan. Itu se-powerfulnya perempuan. Nah, untuk Anda yang laki-laki, kita perlu tahu, minggu lalu dibahas, kita perlu bertanggung jawab. Lakukan peran Anda menjagai, lakukan peran Anda memimpin, dengarkan saya, penyelamat-penyelamat ini. Karena kalau penyelamat-penyelamat ini gak Anda jagain, gak Anda pimpin, kasihan mereka. Kita pria-pria perlu menjagai, perlu memimpin, bertanggung jawab terhadap ini saudara, malaikat Tuhan tanpa sayap yang dititipkan dalam kehidupan saudara. Bapak Ibu sekalian, jagai malaikat Tuhan yang Tuhan berikan buat Anda. Nah, ini yang pertama. Tulang rusuk itu adalah pelindung dan penyelamat. Nah, yang kedua adalah saudara, tulang rusuk itu tempatnya otot-otot terhubung. Itu tulang rusuk. Banyak otot-otot yang terhubung di situ. Tulang rusuk itu jadi kerangka supaya banyak hal bisa terconnected. Saudara, oleh karena itu banyak wanita itu dalam kehidupannya itu sangat terconnected. Mereka kadang jadi tempat curhat dan mereka juga harus bisa menasehati. Kalau menasehati gak boleh kasar-kasar, nanti dikiranya judes. Tapi kalau kebaikan nanti dikiranya gak ngomongin apa-apa. Serba salah kan jadi wanita kan? Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu wanita bisa jadi orang yang multitasking. Betul gak sih? Bisa sambil masak, sambil terima telepon. Bisa sambil ngerjain ini, sambil ngerjain yang lain lagi. Bapak Ibu sekalian, kadang tuh saya bingung sama istri saya. Saudara, handphonenya dikasih kelintingan yang panjang sekali. Tujuannya apa? Supaya kalau
ketinggalan di mana, kerecekannya kelihatan. Nah, saya paling nggak seneng kalau orang diajak telepon, lalu kemudian kemersek. Saya, handphonemu kok kemersek, kenapa sih? Nggak apa-apa. Sambil telepon, sambil megangi gini, sambil ngerjakan yang lain. Kadang kalau saya, kamu lagi sibuk nggak? Nggak, aku nggak sibuk. Apa? Ngomong. Loh, aku perlu kamu bisa ngomong dengan tenang. Nggak apa-apa, aku tenang. Bapak Ibu Saudara, sudah nggak tenang, diajak ngomong, tambah panas. Tuh kan, ngomong sekarang. Wes nggak perlu tunggu nanti, sekarang ya. Saya, kalau kamu nggak tenang momennya, kamu nggak bisa dengarkan omongan ini. Nggak apa-apa, wes ngomong. Maksa ya. Begitu saya kasih tahu, sungguhan meledak. Tuh kan, Bapak Ibu Saudara, karena apa? Mereka selalu multitasking. Saya ngeliat adik saya Elisheba, saya tuh sampai stres, mandek apa? Kepingin eksklusif ASI. Berbulan-bulan ASI. Aduh, sampai Tuhan Yesus, aku sing ndelokno sambil ASI, sambil gini. Iki lapo sih urip cek repote gitu. Sampai aku sing liatno stres. Kamu gak kepingin mandek tak? Nggak sih, nanti sih. Ya terserah. Tuhan kasih mereka kekuatan yang kita pria-pria gak punya. Mereka multitasking selalu kan. Bisa sambil nyuci, sambil ngapain. Bapak Ibu, itu wanita. Saya tuh sampai kadang tuh heran. Nah Bapak Ibu, tapi ini karena mereka seperti tulang rusuk yang interconnected, menghubungkan banyak otot. Perempuan tuh bisa sambil ngobrol, sambil gendong anak, sambil masak, sambil cuci, termasuk sambil gitu, sambil nyusui, sambil ngonten. Aku sampai bingung, ini apa sih caranya? Tapi Bapak itu bisa dilakukan dan terjadi dalam kehidupan tahun 2025 ini. Bapak Ibu Tuhan, banyak yang lain lagi, ngurusin anak, ngurusin kerjaan, ngurusin suami, ngurusin lain sebagainya. Karena itu perempuan punya tanggung jawab yang harus diemban dan dilakukan dengan baik. Nah, ada dua tugas wanita yang wanita sering lakukan. Dan ini perlu dilakukan dengan baik. Apa, saudara? Yang pertama adalah ini. Dengarkan ini baik-baik. Wanita perlu punya kata-kata yang baik. Katakan sama-sama. Perlu punya apa, saudara? Kata-kata. Karena gini, naturnya wanita tuh suka ngomong. Yang percaya katakan yes. Loh, kok yesnya sambil ketawa? Yang percaya katakan yes. Wanita tuh suka ngomong. Dan saudara kalau gak hati-hati dengan kata-kata saudara perlu tahu, kata-kata Anda itu antara membangun atau menghancurkan, menguatkan atau melemahkan, menghidupkan atau mematikan. Wanita tuh suka ngomong, bener kan? Saya kalau di rumah sama istri saya kadang gitu, dia ngomong, waduh, saya, kamu ngomong apa sih? Gak, kamu gak usah dengerin. Aku ngomong sendiri kok. Oh ya wis. Tengah-tengah ngomong, loh kamu tuh gak tahu tak ajak omong aku. Loh, gak tahu. Kan kamu tadi bilang gak usah mau denger kok. Kamu tuh tak ajak omong gak denger. Loh, saya kan bingung. Tadi katanya jangan didengarkan. Sekarang katanya kok gak didengarkan. Bingung gak? Bingung kan? Saya bingung. Tuhan Yesus, siapa sih aku nih? Berikanlah aku telinga ketiga untuk bisa membedakan yang mana perlu didengarkan dan tidak didengarkan. Gitu saudara. Karena wanita suka bicara, tapi kita perlu hati-hati. Apa yang kita bicarakan kalau tidak membangun, itu akan menghancurkan. Banyak pria hancur karena apa? Kata-kata wanitanya. Banyak anak-anak bisa hancur karena kata-kata orang tuanya, mamanya. Tapi juga banyak pria-pria bisa jadi berhasil karena kata-kata wanita di sebelahnya. Anak-anak jadi berhasil karena kata-kata mamanya. Loh serius loh saudara. Wanita tuh kalau ngeliat sesuatu itu kan bisa macam-macam. Kalau buat pria tentang warna, contoh warna merah, dia taunya merah. Tapi buat perempuan ada merah hati, merah bata, merah muda, merah darah, merah cabai-cabean, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, it's like banyak sekali, you won't get it. Bapak Ibu sekalian, makanya tendensinya kalau lagi jengkel atau ngomel, wow, bisa rame Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, kita sebagai wanita, Anda sebagai wanita, Anda perlu tahu, kita perlu doa, Tuhan kasih aku kata-kata untuk membangun, untuk menyelamatkan, ezrekenekdo, untuk menyembuhkan. Yeremia 1 ayat 9-10, kata-katanya gini saudara. Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Bapak Ibu saudara, buat para wanita, kata-kata Tuhan itu bisa ditaruh dalam kehidupan saudara. Kalau ezrekenekdo 19 times refer to him as a helper, dan satu kali Anda dijelaskan you are ezrekenekdo, saudara perlu minta sama Tuhan, Tuhan
kasih aku kata-katamu dalam mulutku. I need your word in my mouth. Supaya lewat kata-kataku, keluargaku terbangun. Pekerjaanku terbangun. Sekolah anak-anakku terbangun. Pelayananku terbangun. Bapak Ibu sekalian, bahkan kata-kata kita tuh bisa gini, saudara. Dengerin ini. Mencabut dan merobohkan suara-suara tipu muslihat iblis. Mencabut dan merobohkan suara-suara iblis. Dalam orang tua saudara, dalam pasangan saudara, dalam anak-anak saudara. Kalau ada suara iblis di telinga mereka, dengarkan para wanita. Kata-kata Anda yang seringkali bisa 2 kali lipat lebih dari kata-kata pria, itu bisa dipakai utuh oleh Tuhan untuk mencabut dan merobohkan suara-suara iblis. Keren gak sih? So para wanita, ini fungsi Anda. Tuhan titipkan ini buat saudara. Makanya perempuan kalau bilang, makanya kalau udah dikasih tahu sekali, tolong dilakukan supaya gak harus diomelin. Bapak Ibu sekalian Tuhan. Karena kata-kata mereka sudah terlalu banyak. Nah yang kedua adalah yang seorang wanita dapat lakukan adalah ini. Lewat selain kata-kata, yang kedua adalah tindakan. Boleh katakan sama-sama lewat apa saudara? Tindakan. Minggu lalu kita belajar ya. Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Menariknya kan gini. Waktu Adam dan Hawa itu makan buah terlarang. Adam itu di mana kok sampai gak memperhatikan dengan nuntun istrinya. Tapi saudara tahu gak? Yang paling keren itu adalah gini. Pria sama wanita sangat berbeda. Kalau wanita itu mungkin mikirnya lebih banyak, pria itu gak mikir. Contoh ya. Waktu ular, iblis ngomong lewat ular kepada Hawa. Hawa, ular ngomongnya apa? Kamu kan dikasih tahu, Tuhan bilang gak boleh makan buah ini, nanti kamu seperti Tuhan. Diajak mikir dulu kan. Lalu Hawa mikir gitu. Setelah mikir baru kemudian dia makan gitu kan. Tapi kalau Hawa kepada Adam gimana? Gak atik mikir-mikir. Hawa cuma ngomong, Dam, makanan. Gak wani, saudara. Langsung dimakan. Gak atik ngomong, gak atik panjang. Dam, makan. Betul kan? Pria-pria, kalau istrimu sudah nyiapkan kamu makanan, berani gak mau makan? Entekno. Gak mau entekno, kontak entekno. Betul gak? Bapak Ibu sekalian Tuhan. Entek kon. Bapak Ibu sekalian Tuhan. Simple. Hawa coba, Dam, makan. Gak pakai teori panjang lebar, babi ibu, ular aja harus mikir ngomong sama orang satu ini gimana. Tapi Hawa ngomong sama Adam, langsung makan. Bapak Ibu sekalian Tuhan. So, saudara perlu tahu. Oleh karena itu, ini wanita-wanita, kita perlu tahu apa yang kita lakukan sebagai wanita itu dampaknya besar. Membangun atau menghancurkan. Gara-gara tindakan perempuan, seluruh human race jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu sekalian, satu tindakan. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu Anda perlu hati-hati banget. Mood Anda, attitude Anda set the climate for the whole family. Makanya orang sering berkata, happy family, happy wife, happy life. Karena apa? Kalau istrinya gak happy, keluarganya gak happy semua. Ada momen-momen istri saya juga sadar. Pokoknya kalau dia udah moodnya jelek, saya berangkat ke kantor moodnya juga jadi jelek. Bahaya banget. So, para wanita, tindakan kita tuh punya dampak yang sangat besar. Untuk para pria, kita perlu tahu kalau gitu. Kalau itu yang Tuhan titipkan. Mereka adalah Eser Kenekdo. Kata-katanya, tindakannya itu dampaknya gede. Dengarkan saya, jagai dengan kuat dan dengan bijaksana para wanita ini. Memimpinlah dengan tegas para pria-pria, dengan hikmat. Be present, hadirlah di saat dibutuhkan. Waduh, Bapak Ibu sekalian, kok berat ya? Buat perempuan gak gampang, buat laki-laki juga gak gampang. Nah ini membawa kita ke poin yang terakhir yang gak kalah pentingnya. Saudara, tulang rusuk itu terbagi dari 3 bagian. Ini kalau saudara belajar ilmu kedokteran, kira-kira, saya juga bukan seorang dokter, IPA saya juga jelek. Tapi coba kita lihat sama-sama. Tulang rusuk dibagi 3 bagian. Yang pertama adalah 7 tulang rusuk bagian atas yang disebut rusuk sejati. Rusuk sejati ini bagian atas. Nah, tulang rusuk ini nempel dengan tulang dada. Nah, yang kedua adalah 3 pasang rusuk bawahnya yang dinamakan rusuk palsu. Yang ketiga adalah 2 pasang rusuk bagian bawah yang dinamakan rusuk melayang. Nah, saudara perhatikan, 7 rusuk bagian atas itu nempel sama tulang tengah, yaitu tulang dada. Karena kalau dia nggak nempel, dia bisa ambrol. Nah, saudara, dia harus nempel dengan tulang dada.
tulang tengah. Nah, saudara ingat gak? Di tahun 2025 ini, saya senang sekali kalau kita tim gembalanya bukan tim gembala. Tuhan berkata, ini yang akan terjadi di tahun 2025. Sok tahu banget gitu loh. Gak usah lebay. Tapi ini yang Tuhan bilang sama kita. Tuhan kasih kita titip. Apa yang Tuhan ingin jemaat ini kerjakan. Yaitu ada satu kata. Yaitu kata-kata ini saudara. Connect. Boleh katakan sama-sama apa saudara? Connect. Bukan apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan kepingin kita membangun hal ini. Connect. Saudara perhatikan. Tulang rusuk harus lengket sama tulang tengah. Yaitu tulang dada. Kalau enggak diambrol sama wanita. Anda itu perannya banyak. Tugasnya banyak. Kata-katanya banyak. Tindakannya banyak. Dan yang Anda perlu lakukan adalah gini. Anda perlu connect dengan sumber dalam kehidupan ini. Yaitu Yesus. Yang percaya katakan yes. Karena kalau enggak, wanita-wanita, perempuan-perempuan, Anda bisa stres, Anda bisa capek ketika Anda tidak terkonek dengan pusat dan sumber dalam kehidupan ini. Kita perlu connect sama Tuhan. Karena kalau enggak, kita capek. Tanggung jawab kita melindungi. Jadi ezer kenekdo. Kalau kita sendiri enggak connect sama Tuhan, sumber segalanya capek. Bapak Ibu sekalian, bisa capek. Kita nyelamatkan terus, bisa capek. Nolongin terus, bisa capek. Tapi again, 2025 kita diingatkan. Connect dengan pokok anggur supaya nggak kering. Connect dengan your center, your core, Jesus, supaya nggak ambrol. Berikutnya gini, tulang rusuk itu nggak sendiri. Ada 12 pasang, saudara. Berarti gini, connect dengan rusuk-rusuk yang lain. Para wanita, Anda perlu connect dengan wanita yang lain. Bukan untuk ngegosip, bukan untuk benci satu sama lain, bukan untuk saingan, tapi ini untuk saling support. Saya tahu kok, kadang-kadang wanita-wanita juga kalau kumpul tuh kayak gitu kan. Lihatkan ya, nanti dia datang ya. Dan gawayane setengah mati, make up sekarang. Masa ampun. You know, berliane, gawaya dikinclong-kinclong. Doa loh di gereja, diangkat-angkat, kinclong-kinclong. Biasa ya, gak usah gitu. Bapak Ibu sekalian, gawayane, jalannya sekarang gini, sepatunya baru, yo. Diketok-ketok loh, kaki diangkat-angkat kayak orang baris berbaris. Bapak Ibu sekalian, para wanita kalau kumpul gak usah bersaing, tapi saling mensupport. Yang setuju katakan yes. Saling mensupport, Bapak Ibu sekalian. Ini karena gini, saudara, ada sebuah pepatah. Sebuah bunga tidak berpikiran untuk berkompetisi dengan bunga-bunga di sebelahnya. Dia hanya berkembang saja. Para wanita-wanita, kalau pas duduk cantik, minum kopi, pas lagi selfie bareng, udah gak usah compare. Siapa lebih cantik daripada lebih siapa? Siapa make upnya lebih keren daripada siapa? Siapa tasnya lebih mahal daripada siapa? No. Let's support each other. Di situ saudara jadi berkat. Yang percaya katakan yes. Bapak Ibu sekalian, saya tahu kok, kadang ya, hidup ini bisa capek. Tapi wanita-wanita, Anda tuh memang diciptakan sama Tuhan. Multitasking. Tugasnya bisa banyak. Karena Anda adalah ezer kenekdo. Ezer kenekdo. 20 kali kata itu muncul. 19-nya itu refer kepada Tuhan. One time refer to wanita. Peran Anda dalam kehidupan ini penting. Oleh karena itu saya katakan, women are God's angels without wing. Saya kepingin mengakhiri khotbah ini dengan sebuah kisah, saudara. Saya kadang ngerti kok. Orang perempuan-perempuan itu gitu kan. Dia berjuang dengan luar biasanya. Istilahnya ya. Kalau seandainya suami istri, suaminya meninggal, istrinya masih bisa bertahan. Tapi kalau istrinya meninggal, suaminya kelepak-kelepek. Antara umur pendek atau kalau enggak, kawin lagi. Betul enggak? Ya kan? Nah, tolong tante-tante jangan ditanya ya. Bener ya kata Esra, kamu nanti kalau aku mati kamu kawin lagi gak? Terus ditanyain lebih jauh lagi. Kamu nek kawin lagi kira-kira besok apa? Orangnya kayak apa? Ya ilah, tolong jangan deh. Itu bikin gegeran 2 bulan Bapak Ibu Saudara. Malah 2 tahun bisa-bisa. Nanti kamu paling ambil hari ini ya. Kamu terus nanti itu dia bakal tidur di ranjangku gak? Ya Allah, gak usah dibahas, please. Bapak Ibu Saudara. Tapi ini yang terjadi. Wanita masih bisa steril. Saya kagum. Baik di gereja ini pun, saya kadang kagum banget dengan wanita-wanita yang ditinggal suaminya meninggal.
And they still fight for the family. Masih berjuang. Besarin anak-anak, ngurusin rumah tangga, pekerja, melayani. I mean like salut. Karena itulah DNA wanita. Tadi pagi saya sempat mention beberapa nama. Orang kayak Tante Dian, ditinggal suaminya meninggal waktu usia sangat muda. Terus berjuang, gedein anak-anaknya, berdoa buat anak-anaknya. Hadir di ibadah setiap minggu, bukan cuma sekali. Ibadah minggu dia datang terus. Why? Make sure the church running well. That's her. Single parents. Tante Syusia berjuang buat keluarganya, buat anak-anaknya, memperhatikan pelayanan. Tante Yuni, dan ada banyak nama-nama orang-orang yang lain. They fight, mereka berjuang. Suatu kali saya pergi ke Amerika sama istri saya, lalu kemudian ada seorang ibu wanita. Suaminya ini dideportasi. Dia anaknya ada 4. Bukan usia 42, 40, 38, 36. Bukan. Usianya itu masih 1 digitan semua, saudara. Yang usia belasan itu cuma 1. Anak 4. Kerja. Terus sudah gitu sibuk melayani lagi. Saya sampai pikir. Saya bilang, Bu, ibu udah gak usah ngurusin kita deh. Ibu urusin anak-anak sama urusin aja rumah, ada urusin kerjaan. Enggak, dia gak mau. Dia sebentar, saya pergi, balik lagi. Kok bisa? Eser kenekdo. Saudara, saya tahu. Duduk di tempat ini mungkin ada berkata, Serah, kamu khotbah gini, garakno aku makin ditekan sampai bojoku. Pria-pria bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Tapi saya tahu juga di tempat ini ada wanita-wanita yang Anda berjuang dalam hidup saudara. Dan saudara mungkin berpikir gini, aduh aku capek. Ngurusin makanannya anak-anak, iya. Ngurusin suami, iya. Ngurusin kerjaan, iya. Ngurusin pelayanan, iya. Ngurusin yang lain, ya juga iya. Tapi izinkan saya berkata, Tuhan itu bukannya Tuhan yang tinggal diam atas kehidupan saudara. Saya mau tutup dengan sebuah kisah. Ada seorang di Alkitab, mungkin namanya gak beken. Namanya sering dipakai, tapi ceritanya jarang dibahas. Namanya adalah Ribka. Boleh katakan sama-sama namanya adalah siapa, saudara? Saudara tahu Ribka? Ini keren sekali. Perhatikan ini. Dalam kitab Kejadian 24 ayat 16 dibilang Ribka ini cantik. Baca dulu sama-sama supaya jangan dikira saya ngarang. 1, 2, 3. Anak gadis itu sangat, lebih keras dong. 1, 2, 3. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Dengarkan, sangat cantik. Ini Ribka. Nah, tapi Ribka ini bukan cuma seorang wanita yang cantik. Terus cantik gak mau ngapa-ngapain. Yes, pokoknya ayu-ayuan tok. Setiap hari kamu ngapain? Perawatan. Habis perawatan ngapain? Ya bubuk supaya aku gak kosong. Shut up. No. Ribka ini selain dia cantik, dia rajin. Dia rajin. Selain dia cantik, dia itu adalah orang yang rajin. Makanya saya kasih tahu ya, para wanita, apalagi yang masih single, yang sudah berkeluarga pun, beauty itu outside inside. Ayu tok, lek males, ayu ini luntur. Halo? Paham? Ayu doang, tapi gak punya greget, gak punya rajin, gak punya semangat, gak bisa melindungi, gak bisa menyelamatkan, ayunya ikut hilang. Tapi Ribka ini keren. Selain dia cantik, perhatikan saya. Suatu ketika ada seorang namanya Eliezer. Eliezer ini seorang pegawai. Disuruh sama bosnya cari bojo buat anaknya. Oke? Eliezer cari, ketemu sama orang wanita ini Ribka. Dia lihat mungkin Instagramnya, hari ini lumayan ya, japu tuh, kontaknya DM ya. Oh, dia di mana? Oh, janjian ketemulah di sumur. Dasar Eliezer ini saudara kebacut. Bawa onta banyak dekat sumur. Lalu kemudian Ribka lihat, oh Pak, what's up? Namanya siapa Pak? Oh, dia bilang, kamu bisa gak kasih minum unta-untaku? Dalam hati Ribka gini, aku arek ayu-ayu gini, suruh ngambil no air ke ontamu, tanganku beset kabeh.
Tapi itu bukan DNA Ribka. Cantik luar, cantik dalam. Dia terbiasa rajin. Dia terbiasa repot, itu udah biasa. Saudara tahu apa yang Ribka lakukan? Semua onta-ontanya dikasih minum satu-satu. Saudara, ini gak main-main. Dikasih minum satu-satu. Keren. Saya percaya selain dia cantik, dia punya otot, saudara. I mean like, she's hot, you know? Karena dia bukan cuma, dia rajin. Tapi dengarkan saya baik-baik. Dia punya otot, dia sering workout. Saya nggak tahu di F45 atau di mana, atau punya studio workout di rumahnya. Tapi Bapak Ibu, dia rajin. Dengarkan saya. Dia udah terbiasa repot. Dia terbiasa multitasking. Dari satu onta ke onta berikutnya, ke onta berikutnya, ke onta berikutnya. Dengarkan saya baik-baik. Waktu dia terus melakukan apa yang harus dia lakukan, dia bisa capek. Tapi dia masih melakukannya. Dia nggak tahu yang dia jumpai adalah anak seorang pembesar. Anak Abraham. Tahu-tahu dia diambil jadi menikah dengan orang yang namanya Ishak. Dia nggak pernah tahu, dia terus melakukan bagiannya. Dengarkan saya baik-baik. Tahu-tahu dia melahirkan keturunan. Yang keturunannya itu jadi sebuah bangsa, namanya bangsa Israel. Yang adalah bangsa pilihan. Aplikasinya apa buat saudara dan saya, buat para wanita? Saya tahu perjuangan Anda banyak. Terus lakukan bagian saudara. Karena saudara gak pernah tahu apa yang Anda perjuangkan. Tahu-tahu Tuhan siapkan kemuliaan besar di depannya. Anda banyak berkorban buat anak saudara. Tahu-tahu one day Tuhan lakukan perkara besar buat anak saudara yang lebih daripada apa yang saudara bisa mimpikan. Anda berkorban banyak buat pasangan saudara. Tahu Tuhan lakukan perkara besar lewat keluarga saudara, lewat pasangan saudara. Anda berkorban banyak buat pelayanan saudara. Tahu Tuhan lakukan perkara besar yang jauh lebih daripada mimpi saudara lewat pelayanan saudara. Saya tahu Anda berjuang, para wanita. Teruskan terkonek dengan Tuhan dan lakukan bagian yang Anda harus lakukan. Tuhan matanya gak tertutup. Dia melihat pengorbanan saudara. Saya tahu wanita-wanita Anda harus ngalah banyak. Pengorbanan Anda gak sia-sia. Bapa yang di sorga memperhatikan. Yang percaya katakan yes. Yang percaya katakan yes. Ribka dengan semua yang dia kerjakan Tuhan perhatikan. Tuhan gak tinggal diam. Tuhan sediakan yang terbaik. Tadi pagi saya bilang, kalau ada cewek kayak Ribka gini, tolong kenalkan saya, tak kenalkan anak saya Sky. Yang sudah cantik, rajin, dan pinter, tak kenalkan, waktunya gak perlu pakai panjang. Bapak yang sering kasih Tuhan. Kalau kita terus melakukan bagian kita, Tuhan tuh gak pernah tinggal diam. Dia pikirkan yang terbaik buat saudara. Jerih payah saudara para wanita. Tuhan gak lupakan begitu saja. Mungkin suamimu meremehkan kamu. Mungkin anak-anakmu meremehkan kamu. Tapi Tuhanmu gak pernah meremehkan kamu. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Bagi berdiri bersama-sama. Ada berapa yang diberkati? Boleh lambaikan tangan saudara. Saya berdoa, kita berdoa ada kekuatan dari Tuhan. Apapun musim kehidupan Anda, nyanyikan lagu ini. Biar saudara tahu Tuhan memperhatikan kita semua. Nyanyikan bersama. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, gak pernah kita jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan. Dalam pergumulan, dalam kemenangan. Katakan, Engkau Yesus yang besertaku. Nyanyikan bersama. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan. Kau jadikan serupa dengan. Nyanyikan bersama, katakan, Kau Tuhanku yang turut bekerja
dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa dengan. Boleh turunkan tangan saudara sejenak. Ada berapa di antara saudara yang Anda adalah wanita? Mungkin Anda adalah anak, mungkin Anda adalah istri dalam keluarga. Anda bisa merasa capek, tapi ada berapa di antara wanita-wanita yang mau berkata, Tuhan, pakai kata-kataku, pakai tindakanku untuk menyelamatkan, untuk melindungi apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupanku. Kalau itu adalah Anda boleh angkat tangan saudara tinggi-tinggi di tempat saudara berdiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Para pria-pria boleh ulurkan tanganmu kepada wanita di sekitar saudara. Doakan mereka supaya Tuhan terus bekerja. Nyanyikan, Kau Tuhanku, yes God, yang turut bekerja di dalam segala perkara kehidupan mereka. Yes God, perkara hidupku Kau datangkan, Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa dengan. Kau jadikan serupa denganmu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Serupa dengan. Yes God, yes God. Kau jadikan serupa denganmu. Hamba-Mu berdoa buat para wanita-wanita yang ada baik di tempat ini secara onsite, yang mengikuti secara online. Di dalam nama Tuhan Yesus, buat mereka terhubung dengan Tuhan, sehingga ada kekuatan untuk mereka bisa terus berdiri, melakukan tugas yang Tuhan titipkan, menyelamatkan, menjagai apa yang Tuhan titipkan dalam tangan mereka. Diberkatilah mereka, buat kata-kata mereka membangun, menyembuhkan, buat tindakan mereka membangun, buat tindakan mereka menyembuhkan, menguatkan. Dan kami berdoa buat para pria-pria, baik suami maupun anak-anak, di dalam nama Tuhan Yesus. Buat kami jadi pria yang bertanggung jawab terhadap wanita di sekitar kami, mungkin istri kami, mungkin orang tua kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa biar mereka boleh mengerjakan bagian mereka sesuai yang Tuhan titipkan dalam kehidupan mereka. Tadangkan tangan saudara di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Pulanglah dengan berkat dan rahmat dari Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pekerjaan, sekolah, rumah tangga, kesehatan, keuangan saudara biar diberkati oleh Tuhan secara berlimpah-limpah. Celikkan mata kami bahwa setiap hari adalah mujizat yang Tuhan kerjakan. Setiap menit, setiap detiknya kami dicintai oleh Tuhan dengan kasih yang gak ada batasnya. Buat kami belajar makin mengasihi Tuhan, makin mengasihi sesama. Apapun yang dikerjakan tangan anak-Mu, Engkau buat berhasil, Engkau buat berjaya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya diberkati bersama berkata, Amin. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati kita semua. God bless.